aku dan dokter bilang aku harus jaga banget gitu. Kalau nggak aku bisa jangka waktu aku cuma 2 tahun. Kalau nggak diobatin aku bisa tewas gitu. Saya selalu banget kalau tidur diganggu sama pocong. Oh, Kak Roy tadi, Kak Roy itu kan keganggu ya sama Iya, jendela itu selalu. Kenapa? Jadi Sosoknya apa tuh Kak? sebenarnya ini seperti sosok. Oh my god. Mau coba panggil nggak? Oke boleh kalau gitu. Jangan bergerak. Karena Kenapa? dia lagi mau masuk ke sini pelan-pelan. Aduh. Dan nawang. Ada suara di klipan aku. Suara apa? Ada yang ganggu lagi ke aku, ada yang gangguin lagi nih. Suara apa di klipannya? Yang berapa tuh? Hah? Klipan aku aman kan? Lagi gimana Kak, ada apa Kak? Ada yang ganggu lagi nggak sih sini? Hah? Ada ya Kak? Yang mencoba untuk ganggu aku lagi gitu? Kira-kira wujudnya sama yang tadi datang lagi atau beda lagi nih? Beda lagi. Beda lagi? Kedatangan aku hari ini ya, itu menyebabkan gesekan dimensi dunia lain di sini. Jadi kayak rame gitu. Tapi sekarang kenapa dia terjebak? Kak, tapi aduh, aku boleh nggak di dekat lukisan aja nggak sih? Jangan, boy! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Pergi dan jangan mendekat ke sini. Hai semuanya, saya Jovana. Berjumpa kita di acara Aku di Sini. Sebuah wadah di mana kita mendengarkan pengalaman dari sahabat-sahabat kita yang sudah mengalaminya. Kita percaya bahwa apa yang mereka rasakan saat itu akan terjadi kembali pada kita hari ini. Baik yang di studio maupun teman-teman dimanapun kalian berada. So, persiapkan diri kalian untuk merinding bareng. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu seorang salah satu paranormal yang terkenal di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Roy Kiyoshi. Hai Kak Halo, Roy. thank you. Kak Roy apa kabarnya nih? Baik banget, semua berjalan lancar. Berjalan lancar. Baik, ya. Kak, lagi sibuk apa nih sekarang? Aku lagi sibuk bikin YouTube digital, terus juga ada sinetron juga, tapi masih break juga, jadi masih banyak kegiatan yang lain juga sih sebenarnya. Oh lagi ada YouTube sama sinetron ya? YouTube sama sinetron seperti itu. Kak, hari ini tuh kan kita mau ngebahas tentang horor-horor mistis ya. Jadi kita bakal merinding bareng nih Kak. Merinding bareng. Iya, merinding bareng. Merinding Iya bareng. bersama anak-anak di sini dan penonton juga. Iya, Itu kan siap. aku sempat dengar nih. Kak Roy sempat sakit ya kalau nggak salah beberapa. Gagal jantung. Itu gimana Kak ceritanya? Boleh dong nggak Iya, diceritain? jadi gini loh, aku kan aku tidak menjaga pola makanku yang serampangan gitu. Semenjak aku nggak jadi vegetarian, semua aku makan kayak kambing lah, jeroan-jeroan lah, semua aku makan semuanya. Jadi terus udah gitu aku kan syutingnya dari subuh ke subuh nih. Capean Jadi gitu ya? kecapean, sakit lama-lama kayak aku tuh juga minum minuman yang bersoda, yang berkarbonat seperti itu. Akhirnya di bulan Februari tahun 2022 ini, 2022 kan? Dua-dua. Aku diagnosa aku kena gagal jantung, pembengkakan jantung dan penyempitan pembuluh darah di jantung. Yang which is itu kayak bahaya buat aku dan dokter bilang aku harus jaga banget gitu. Kalau nggak aku bisa jangka waktu aku cuma 2 tahun, kalau nggak diobatin aku bisa tewas gitu. Serius Kak? Serius beneran. Itu dokter yang ngomong. Cuman makin kesininya tuh aku makin gini loh. Aku masih percaya gitu ya kalau umur kan di tangan yang di atas ya. Iya benar. Jadi nggak mungkin vonis dokter bisa mengalahkan Tuhan dan apapun itu, whatsoever itu. Cuman aku sekarang lagi jalanin herbal medicine yang ya
bagus gitu. Jadi ya selain obat dokter aku jadi herbal sekarang. Oh, jadi sekarang Kak Roy itu lagi ngejalanin dari medis juga dan Medis pakai herbal dan juga. herbal medicine, Chinese herbal. Chinese herbal gitu ya. Chinese herbal gitu. Nah itu ada ngefeknya nggak sih Kak dengan adanya penyakit Kak Roy yang pada saat itu gagal jantung ya? Gagal jantung. Ada nggak sih efeknya pada keseharian Kak Roy gitu sehari-hari? Iya, efeknya gini loh. Jadi ketika aku naik tangga ke atas gitu, kalau ke lantai 2 atau turun bawah atau kita jalan cuma ke mall doang tuh udah capek banget gitu kayak gitu. Serius beneran kayak lari maraton gitu ya, kayak deg-degan lari ya? maraton jadi kayak capek minta ampun, kos-kosan kayak gitu sih. Makanya kadang aku saving energi tuh sebelum syuting aku ngumpulin dulu, ntar baru gongnya gue keluarin di tempat syuting gitu. Tapi kalau misalnya di mobil apa itu aku harus istirahat, bobo dulu, istirahat gitu. Jadi setidaknya tuh sehari itu nggak boleh yang sampai 24 jam aktivitas terus itu ya? Apalagi aku ya tidurnya tuh mobil udah kayak rumah kedua, tau gak sih? Iya sih benar ya. Bener, tidur di mobil sempetin 2-3 jam lumayan gitu. Jadi itu yang bikin Kak Roy bisa aktivitas yang lain. Jadi setidaknya itu istirahat dulu gitu. Istirahat dulu, terus udah gitu makan di mobil baru syuting lagi kayak gitu. Terus Kak Roy kalau misalkan dari penyakit Kak Roy kan tadi kan Kak Roy udah coba medis dan herbal-herbal tadi gitu kan. Nah Kak Roy itu pakai ini nggak pengobatan alternatif lain gitu nggak? Enggak. Pengobatan alternatif gimana tuh kayak? Maksudnya kayak ya kita kalau kepercayaan agama kan biasanya kayak kita bisa didoain buat supaya sembuh gitu. Paranormal gitu? Paranormal gitu nggak pakai nggak? Nggak. Enggak. Oh, iya. Karena aku percaya bahwa sakit aku adalah medis dan bukan dari unsur-unsur gaib atau kiriman orang. Jadi aku yakin banget. Aku soalnya bisikan-bisikan di kuping aku ini adalah medis gitu. Jadi aku nggak akan pergi ke konsultan spiritual untuk ngatasin gagal jantung aku, itu salah total sih sebenarnya. Jadi Kak Roy juga pada saat itu juga dapat bisikan yaudah di medis Iya, gitu? iya, medis gitu. Itu suara dari mana Kak Roy? Dari bisikan batin aku gitu, kayak apa ya, vision gitu kan, kayak vision. Gak mungkin ya, ini aku mau bukan kiriman, ini medis. Lagian hasil CT scan, EKG semua udah jelas. Udah ada datanya jelas ya? Jelas banget datanya, bener-bener aku gagal jantung ternyata. Makanya harus dijaga banget dan ya kalau ke paranormal konsultan spiritual tuh enggak sih, aku enggak terlalu ini. Enggak terlalu. Okay. Mungkin karena bisa sendiri kali ya, jadi kayak ngerasa orang lain kayak enggak, kayaknya gue lebih tahu deh itu. Lebih tahu gue lebih tahu diri gue sendiri gitu daripada orang lain. Oke, Kak Roy. Berarti semoga Kak Roy sehat terus dengan Kak Roy. Semoga juga sembuh dari penyakitnya juga ya. Amin. Kak Roy. Kak Roy itu kan aku mau ini lagi nih, semua orang pada tahu nih kayaknya di sini juga ya kalau Kak Roy itu adalah seorang indigo. Iya, seorang anak indigo. Salah satu ya ibaratnya paranormal terkenal di Indonesia gitu kan. Itu boleh nggak sih Kak tolong diceritain gimana awal mulanya bisa tahu kalau Kak Roy itu ternyata gue itu anak indigo loh. Oh, jadi gini loh, ketika aku masih kecil gitu ya, aku tuh selalu duduk belakang, udah gitu selalu ngobrol sendiri dengan meja yang kosong gitu. Mungkin kayak pada kala itu tuh parah banget ya. Pada kala aku hidup tahun 90-an itu, gede di tahun 90 itu benar-benar nggak ada Google sama sekali. Jadi kita nggak tahu indigo itu apa. Ini kita nggak tahu penyakit apa ya gitu ya. Gitu. Jadi yang ada malah waktu sekolah itu dikucilkan gitu karena akunya tuh kayak ngobrol sendiri di bangku gitu kan, dan udah gitu kayak aku nggak fokus dengan pelajaran itu. Jadi pada saat itu tuh aku belum tahu aku indigo sampai pada akhirnya aku dibawa ke psikiater pada era 2000-an itu lah, era tahun 2000 udah tahun 90 lewat. Kita ke profesor, nah ada salah satu profesor indigo ya, namanya tuh Bagus Erwin. Akhirnya kita tes aura, tes psikis, tes psikotes dan segala macam. Ternyata memang aku ada kecenderungan indigo seperti itu. Oh, jadi mulai ketahuannya itu pada saat yang tes yang tes itu loh, ada tes aura kan, kayak kita taruh tangan kita tuh terus nanti di scanning sama komputer, terus ada warna-warnanya gitu yang berubah-ubah. Nah waktu itu Kak Roy apa tuh yang keluar tuh auranya? Aura itu kan setiap menit, setiap detik itu kan berubah-ubah ya. Ada yang warna ungu, hijau, dan aku hijau ke kuning-kuningan tuh selalu menjadi ungu, hijau lagi, kuning-kuningan dan ungu. Oh jadi beda-beda gitu ya warnanya? Beda-beda warnanya. Jadi baru tahu dari situ kalau Kak Roy ini indigo. Iya, indigo. Indigo juga gini loh, aku mau kasih tahu juga teman-teman di rumah bahwa indigo itu ada 4 jenis gitu. Indigo humanis, interdimensional, konseptualis, dan indigo artis. Indigo tuh semuanya bisa lihat nih, bisa merasakan gitu. kehadiran yang lain-lain. Tapi
humanis itu yang tukang nolongin orang, yang kayak jiwa sosial turun ke jalan untuk nolongin binatang, animal rescue dan segala macem. Konseptualis tuh kayak profesor yang mikirnya berat-berat, seorang ahli matematika dan segala macem. Udah gitu kayak interdimensional, yaitu paranormal. Seorang indigo artis itu adalah seorang kayak dancer, sutradara, art, lukisan, kayak gitu, artis juga yang di TV dan segala macam. Gitu Oh sih. jadi ada 4 bagian Ada ya di 4 jenis indigo itu ya? Iya. Kita indigo beda-beda. Jadi Beda-beda. Nah kalau Karoy pasti yang masuknya ke humanis sama paranormal yang ya? artis dan campuran dari interdimensional. Jadi kecenderungannya ada cemplok 20%, 20%, 20% gitu. Semuanya ada Karoy di situ? Ada di situ. Kalau misalkan yang lebih spesifik dari seorang indigo seperti Karoy gitu apa tuh? Kayak kan tadi kan selain yang Ada bisa 4 jenis. merasakan Iya. gitu kan. Apalagi tuh kira-kira? Seorang indigo. Semua karakter indigo memang yang basically itu semuanya apapun pekerjaan mereka, profesor, artis, dancer, sutradara dan segala macam itu, mereka tuh punya ciri khas kalau ngobrol atau kalau enggak mereka punya dunia sendiri gitu. I have my own world gitu. Yang orang lain gak ngerti gitu? Yang orang lain nggak ngerti gitu. Kita kayak ya kalau diajak ngobrol, cuma kalau misalnya lagi diem dan lagi nunggu apa dan segala macam kelihatan banget dari bola mata, mojok juga atau enggak terdistract dengan satu sudut ruangan kayak gitu. Itu pasti juga kelihatan seorang Itu indigo kayak gitu. kalau Karoy merasa gimana tuh, terganggu nggak dulu waktu pertama kali Karoy tahu itu ada Karoy adalah indigo gitu? Terganggunya bukan gara-gara indigo, tapi terganggunya gara-gara ini loh, seorang guru itu treat me itu kayak like a shit gitu. Jadi pada kala itu gue dibilang gila gitu, sampai emak Serius? gue ya, nyokap gue dipanggil bolak-balik ke sekolah dong. Anak ibu kayaknya nggak bisa ke sekolah normal deh gitu kan. Seperti ada Sampai dibilang gitu? Iya, terus gue emak gue pulang. Terus gue bilang gini, mama bilang gini, Dek, ya udah nggak apa-apa, lu dibilang gila, tapi yang gila tuh ibunya, ibu gue itu gitu. Jangan berkecil hati ya dek, katanya nyokap gitu. Kan ya udah akhirnya gue bisa besar dan grow up sebagai orang yang lengkap gitu jadinya. Punya talenta itu. Berarti dari keluarganya Karoy juga udah Iya, mendukung, udah tahu semua ya, sportif sportif gitu. banget ya. Papa, mama, itu semua nyokap bokap gue tuh orangnya open minded dan suportif banget. Jadi ya terbentuklah karakter yang sangat kuat jadinya. Jadi nggak yang Melenceng sana sini, nggak yang aneh-aneh gitu ya. Nah Karoy, ini tadi kan kita bahas tentang indigo, tentang Karoy kenapa pertama kali bisa tahu indigo ya. Sekarang aku mau tanya nih kan, Karoy itu pernah nggak sih, pasti kan namanya indigo itu kan identik dengan hal mistis. hantu dan mistis. Pernah nggak ngelihat sesosok atau makhluk halus yang seram gitu, punya ceritanya nggak tuh kira-kira seperti apa gitu? Kisah-kisah serem itu banyak banget. Cuma yang paling terserem sebenarnya nggak ada juga. Ada banyak banget serem-serem gitu. Seperti kayak aku di opnam di salah satu rumah sakit karena aku kena DBD pada kala itu. Tiba-tiba tuh waktu aku lagi di ruangan, maksudnya di dalam satu rumah sakit kan gelap ya. Aku nggak pengen buka lampu gitu. Tiba-tiba tuh kayak ada kita manggilnya apa sih, ama-ama ya atau nenek-nenek datang gitu ke kamar aku di opname dan dia kayak diem aja dengan pucat dengan rambutnya yang keriting pendek gitu dan menghampiri aku gitu. Terus aku tuh ngerasa ini apa maksudnya gitu kan. Dan akhirnya aku keluar di opname, baru tahu ternyata itu ada orang meninggal di kamar seberang aku. Oh jadi itu emang sosok ibu itu yang tadi ya baru meninggal. Tadi ya baru meninggal itu. Aku sempat lihat banget sekilas di kamar depan itu, ternyata tuh nenek-nenek yang aku lihat malam hari itu ternyata udah meninggal. Jadi kayak semacam kayak sign. Dan aku nggak tahu kenapa ya, aku kok tiap malam tuh selalu diganggu hantu. Ini ya, tadi malam nih baru kejadian ya aku. Aku tuh mau tidur gitu ya, nah tiba-tiba ada bayangan hitam gitu menghampiri aku gitu ya. Seorang pria gitu dan berat gitu dan it's happen, dan aku selalu banget kalau tidur diganggu sama pocong. Pocong itu bener-bener gimana ya? Kenapa tuh Kak kalau pocong? Lebih serem apa dari hantu-hantu yang lain apa gimana? Menurut versi aku, itu pocong tuh lebih serem di hantu-hantu kamus hantu-hantu Indonesia. Yang di film-film gitu ya misalnya? Bener-bener kayak zrut gitu dan dia ada di muka kita gitu loh. Itu baru terjadi tadi Dan malam? itu terjadi, it happens all the night gitu. Kayak makanya kenapa aku kalau tidur
Benar-benar harus apa ya, doa dulu gitu-gitu. Benar-benar parah sih Kenapa sebenarnya. kok bisa tiba-tiba pocong ada muncul gitu di setiap malamnya Kak Roy gitu? Iya, iya, Kenapa benar. itu ada, tahu nggak kira-kiranya kenapa? Aku tuh gini, sebagai anak indigo mereka tuh ngelihat aku sebagai kayak magnet gitu loh. Jadi kayak meng-attract semua ghost datang ke aku untuk kayak berkomunikasi, minta pesan yang belum disampaikan segala macam. Aku tuh ngerasa pocong tuh serem banget sampai aku nggak punya guling di kamar. Aku nggak mau punya guling di kamar. Karena setiap malam itu selalu diganggu sama si pocong itu. Aku takut banget tuh guling kayak pocong banget. Oh, Jadi bener-bener gokil sih, pocong tuh bener-bener luar biasa serem banget sih. itu berarti pengalaman Kak Roy yang baru-baru ini ya? Iya, iya, dan kapas-kapasnya masih ada. Serius? Oh jadi bentuknya dia tuh Kayak- memang seperti itu yang Dan yang itu kayak di real film. banget, pocong bener-bener pocong banget, dibungkus kain putih gitu. Wow, serem Ternyata banget. bentuknya memang seperti itu ya. Iya, memang bentuknya seperti itu. Nah Kak Roy, kalau misalkan pengalaman yang kayak ada titipan pesan, misalnya tadi hantu itu kan, itu ada nggak hantu-hantu yang ibaratnya tuh nitip pesan apa, pernah ada cerita nggak? Kayak Ada. misalkan hantu ini nitip pesan apa kan tadi kata Kak Itu Roy? banyak banget pesan-pesan dari ghost ya, nyebrang ke alam kita untuk minta disampaikan message-nya. Suara apa itu? Jadi ketika aku punya klien, seorang perempuan, dia itu punya kisah cinta yang lama dan gagal. Ternyata yang pacar lamanya bunuh diri. Serius, bunuh diri? Bunuh diri karena ditolak sama seorang perempuan itu gitu. Jadi sang perempuan itu konsultasi sama aku, tiba-tiba aku ngelihat arwah laki-laki itu yang bunuh diri. Dia cuma menyampaikan gini, tolong bilangin sama namanya Mbak Ati, Mbak Ati, bahwa saya masih mencintai dia gitu. Itu pesan dari seorang apa ya, seorang pria yang mencintai sampai akhirnya bunuh diri. Itu kayak gila banget sih. Dengan masih kelihatan biru dan ini kelihatan kayak talinya gitu. Oh berarti dia, aduh aku jadi merinding nih. Jadi dia tuh apa wujudnya itu matinya itu sebelum jadi hantu bergantung diri. Gantung diri dan ada kayak bekas talinya gitu warna biru gitu loh. Oh my Serem God. banget dan bener-bener pucet banget, dan itu muncul di belakang sang perempuan itu karena perempuan itu kayak merasa diganggu oleh sesuatu tapi dia nggak tahu itu apa. Ternyata arwah sang mantannya dia yang masih nungguin sampai bunuh diri dan masih terus nungguin dia sampai dia akhirnya kayak sang perempuan itu kayak ditungguin sampai mati, kayak cinta sejati gitu. Berarti emang ini ya ada ya kayak cinta Iya, sampai mati itu. iya, cinta sampai mati gitu. Kak, tapi berarti prosesnya itu gimana Kak? Pas kamu dapat pesan dari si ghostnya ini, itu prosesnya gimana tuh? Prosesnya Untuk gini, dia menyampaikan kamu. aku mencoba scanning gitu dengan Scanning. barang-barang yang dikasih sama si mantannya yang udah bunuh diri itu, kayak buku-buku puisi cinta yang dikirimin buat si perempuan itu. Aku scanning luar biasa, bener-bener kayak itu kayak memancing aku untuk melihat arwahnya, jadi datang kembali gitu. Oh jadi kamu yang manggil dia itu dari si buku Iya, cerita dari itu? buku puisi, kemudian kayak dari barang-barang pernak-pernik yang dikirimin, kayak parfum dan segala macam. Aku terawang, dan akhirnya itu ya proses awalnya untuk deduksi atau proses awal untuk bridging untuk melihat arwah itu sih sebenarnya. Oh karena ya tadi, karena itu kan keganggu ya sama Iya, jendela jendela belakangnya. belakang itu selalu ganggu. Kenapa? Apa sih? Aku ngerasa melihat seorang Aku jadi perempuan. merinding juga deh. Aku boleh minta buku gambar? Oh ya? boleh. Ada buku gambar nggak guys? Bentar ya. Baik, terima kasih. Kenapa tuh Kak Roy dari tadi? Iya. Ya tadi Kak Roy aku ngeliat situ terus, ini aku juga jadi ke distract gitu loh. Distract banget ya. Aku tuh aku ngerasa gak nyaman banget di belakang tuh, kayak ada sesuatu dengan seorang bentuk wanita gitu loh. Jadi bener-bener wanita ini tuh di belakang kamu gitu loh. Belakang aku? Di belakang jendela itu. Oh belakang ini. Iya, jadi kayak
ganggu banget sih sebenarnya, ganggu ke distract my focus gitu. Oh my god. Di sana ya kak? Iya di situ. Jadi langsung merinding aku langsung. Jadi Jadi sosoknya apa tuh kak? sebenarnya ini seperti sosok Serem banget itu. kuntilanak. Kuntilanak. Oh, itu yang di belakang tadi jendela itu karena lihatnya sosok kuntilanak gitu. Iya, khusus sosok kuntilanak yang ini yang aku gambarin sebenarnya. Oh my god, oh my god, oh my god. Kak, itu kira-kira kuntilanaknya itu udah lama apa memang mereka udah di sini dari sebelum ini ada gitu? Memang beda-beda ya kalau makhluk halus berada di tempat kita itu karena kiriman, karena penunggu, atau emang dia memang tersesat dan stuck di satu dimensi itu sebenarnya. Kalau yang ini yang barusan ini apa yang Kak Roy lihat itu? Ya aku lihat sebenarnya dia stuck di satu tempat gitu loh. Jadi dia nggak bisa menyeberangi kayak satu dimensi. Jadi dia Oh my god, merinding aku langsung. tidak bisa nyebrang ke alam berikutnya. Itu yang aku rasain. Berarti, tapi dia mengganggu nggak kak? Buat mengganggu produksi kita nggak? Suka nggak Dia sangat-sangat muncul ketika orang itu kayak jorok ke tempatnya, nggak besi gitu loh. Iya. Jadi, Oh ini nih, guys. Jadi Kak Roy itu tadi ngeliat ke arah sana. iya di situ nggak kayak Ke distrik. Oh dia manggil-manggil gitu kak? iya. Itu dia kenapa? Karena bisa terawang nggak? Misalnya kayak kenapa itu dia bisa ada di situ dia menjadi sosok makhluk halus itu. Awalnya waktu masa hidupnya dia tuh gimana gitu sampai dia kayak gini? Kalau aku terawang di sini, dia sebenarnya stuck gitu gara-gara dia kayak, iya, yang aku dengar sih gitu. Jadi dia benar-benar stuck karena kalau aku lihat dia waktu pas proses pembangunan ini dia kayak mampir dan dia nggak bisa keluar lagi di sini sekarang. Oh, jadi nyaman gitu ya? Jadi kayak udah terlanjur nyaman dan terlanjur di situ gitu. Ini rambutnya panjang banget. Kak, tapi Dan dia itu nggak iseng kan kak? Dia tidak iseng. Takut aku. Tapi dia suka menampakkan diri nggak? Suka isengin anak-anak di sini nggak tuh kira-kira? Sebenarnya kalau menampakkan diri bagi orang-orang tertentu bisa menampakkan diri ya untuk menyampaikan pesan sebenarnya. Kalau aku tangkap ya yang dari aroma yang aku cium ya, dia sangat-sangat suka orang yang sangat bersih, orang yang tidak kotor, jorok, berantakan, dan bahkan kalau levelnya sangat-sangat parah mungkin dia akan merasuki seseorang yang gangguin produksi gitu. Oh, berarti sebenarnya kalau kitanya juga jaga sikap, dianya juga aman gitu ya? Iya, kalau jaga sikap, kita jaga sikap. Nah, Kak Roy bisa mungkin berkomunikasi nggak sama yang tadi digambar si sosok kuntilanak ini berarti Iya, ya sosoknya? kuntilanaknya, tapi aku mencium bau darah ya di sini. Bau darah? Ada yang lagi period kah? Nggak, aku nggak sih. Mungkin itu kali ada anak produksi juga di sebelah gitu. Oh, Kak Roy nyium bau darah? Iya, dia itu, yang aku tangkap gini, baik, aku ngerti. Apa tuh Kak? Gila ini sih gokil banget sih, Kenapa? parah. Bisa nggak Kak tolong dijelasin sama kita gitu? Aku nggak mau memanjakan sang kuntilanak dengan sajen, tapi dia minta sajen didoakan. Aku sangat, guys, aku sangat menolak banget dengan treatment makhluk halus kayak. Kasih tahu mereka, gue pengen banget bunga dan darah. Serius dia? Iya. Yang Kak Roy tadi gambar ini? Iya, tapi aku my God. sangat-sangat orang yang menentang untuk nge-treatment Aku langsung merinding nggak? ya. Jadi dia sangat suka dengan bau darah seorang orang yang lagi period kayak gitu, dan dia, correct me if I'm wrong, dia mobilisasinya itu pindahannya antara dari situ ke ada kayak toilet gitu. Oh ini, toilet ini dalam? Ada toilet dalam juga gitu. Makanya kayak dia melintas gitu kalau yang orang lagi
lagi period kayaknya harus cuci bersih dan dibuang bener-bener gak ada bekasnya sama sekali. Kalau enggak itu akan jadi makanan empuk buat dia deh. Gitu. Oh my god kak, aku sampai Kayak nggak bisa. dia nggak bisa dapetin treatment darah dari manusia, jadi dia menjilat yang ada aja. What? Kayak Jadi that's like soft tech kan? iya karena itu Pembalut ya. biasa period ya. Itu Dan kayak makanannya dia gitu ibaratnya. Dia kayak makan gitu dan kayak gitu. Kak serius begitu? Serius, Oh my itu god. yang aku lihat Aku gitu. nggak bisa. Makanya kalau kita Aku nggak lagi bisa period, ngebayangin sih, aku apalagi merinding. di tempat yang ini, yang hari ini kita lagi syuting, aku cuma bisa kasih wejangan dan pesan kita benar-benar bersih banget di kamar mandi itu, benar-benar bersih banget. Itu banget sih. Aku nggak setuju kalau dia minta darah dan bunga. Tapi memang apakah ada makhluk yang minta sesajen seperti ya darah dijilat kayak gitu? Apa emang cuman mungkin kuntilanak aja atau mungkin Banyak ada yang banget lain? yang jin-jin yang lebih gila-gila lagi. Nah, itu apa In tuh, my Kak, case, kira-kiranya? kayak beberapa kasus yang udah pernah aku hadapi, ada yang minta kepala kambing lah, ada yang minta darah babi lah dan segala macam. Tapi once again, gue orang yang paling menolak untuk memanjakan atau memberikan treatment pada makhluk halus. Oh, kalau Ray sendiri kan nolak nih Iya. untuk kasih treatment ke Iya. kita bilang makhluk itu lah, makhluk halus itu lah ya. Tapi kalau si Miss Kunti ini kita turutin gitu, apa yang dia mau, kira-kira efeknya bakal kayak gimana? Efeknya akan jadi efek panjang gitu. Ketika udah nggak ada treatment itu, dia akan marah dan dia akan mencoba untuk atraktif, mencoba looking attention buat kita, memberikan suara lah, kerasukan lah, yang kayak gitu-gitu. Kalau udah dimanjain begitu gitu, kalau udah nggak dikasih treatment dia bete gitu. Itulah kenapa aku adalah orang yang sangat-sangat di kubu yang tidak suka memberikan treatment. Oh, jadi kalau semakin kita manjain si makhluk ini, dia semakin menjadi, semakin kuat gitu ya? Betul. Aduh, Dan serem ketika banget aku dikasih ngeliat darah itu. sesosok makhluk halus, itu akan menjadi kuat dan powerful Banget gitu. banget, dan dia bahkan lebih powerful dari Miss Kunti atau pocong-pocong yang lain. Jadi dia sosok makhluk halus individu yang bisa lebih kuat gitu. Makanya Oh my god. balik lagi, aku sangat-sangat nggak suka sih kalau dia minta-minta. Dia minta loh. Dia bisikin Kak Roy dia tadi pas lagi komunikasi. Iya, dari dulu udah sekali kita ngobrol ya, Kak Jova. Iya. Gue lihat ke belakang gitu, dan dia minta Nggak berani untuk nengok. di treatment gitu. Berarti kalau anak-anak ada yang diketawain itu makhluk yang sama Iya, yang tadi makhluk yang kakak sama. bilang. Dia hebatnya gini loh, kalau ini mati nih semua lampunya nih, dia akan melintas ke kamar mandi untuk cari orang yang period. Kalian maksud aku? Tahu yang lagi kotor ibaratnya gitu ya. Syukur-syukur kalau dia dapet tuh yang masih dibuang di tong sampah itu, yang masih yang nggak diplastikin atau dikaretin. You know what I mean, right? Tahu aku yang nggak dibersih, maksudnya benar-benar nggak ada baunya gitu kan? Iya. Oh my god. Mau coba panggil nggak? Oke boleh kalau gitu. Aduh dipanggil lagi guys. Jika Roy mau coba manggil si Miss Kunti ini. Oh my god, kamu jangan takut ya, dan jangan bergerak. Karena Kenapa? dia lagi mau masuk ke sini pelan-pelan. Aduh. Don't panic. Makhluk halus itu memanfaatkan ketakutan seseorang. Oh gitu. Aku harus gimana nih kak? Kamu ngerti lampu ya? Aku nggak tahu, aku kaget. Kamu jangan bergerak, dia datang ke belakang kamu. Don't be panic, don't be afraid. Berani aku deg-degan. Wait, don't. Jadi kok Oke, baiklah. Dia sekarang posisinya udah di belakang lukisan. ini belum lukisannya mana kak? Anak saya meninggal, tapi saya nggak tahu di mana jasadnya. Kak, Saya terjebak di sini di sebuah gedung dan saya nggak bisa kemana-mana. kak ini dia lagi di sebelah yang lukisan mana? Gitu. Dia bilang dia terjebak, dia mencari sosok anaknya tapi jasadnya nggak ada. Dia accident gitu. Dan aku ngerti sekarang kenapa dia terjebak. Kak, tapi aduh
Aduh, aku boleh nggak di dekat lukisan aja nggak sih? Takut. Jangan takut. Oh gitu kan. Sosok makhluk halus itu akan memanfaatkan ketakutan kamu gitu untuk jadi makanan mereka dan tambah panas mereka. Jadi kalau kita takut dia makin kuat ya Kak, Iya. makin berani. Iya. Tadi kan dia katanya yang Miss Kunti ini nanya ke Kak Ari. Oke, silakan. Dia bisikin apa lagi Kak? Dia mau coba pegang kamu. Jangan, boy! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Pergi dan jangan mendekat ke sini. Shh, nanti Perik. Daring. Jangan pergi. Oke, baik. Jangan bergerak. Kamu harus kuat deh ini. Nah, dia pergi nih. Kak udah pergi Kak beneran. Aduh aku sampai nggak bisa ngomong tahu nggak sih? Deg-degan banget sih. Aman. Kak, Udah menghilang. beneran udah pergi. Jangan. Aku sampai nggak bisa nelen. Aku tuh tadi ngeliat tendensi dia mau pegang kamu. Itu kenapa Iya. Kak bisa dia mau deketin aku tuh kenapa gitu loh? Oh, kamu lagi lemah juga ya? Atau lagi something wrong with you? Like problem or something? Iya, emang aku kemarin-kemarin habis sakit. Jadi mungkin ya masih. Gila ya? Gue gak mau lu pernah sentuh dia gitu. Iya makanya tadi aku kaget pas tiba-tiba aku disuruh diem. Iya. Masih ada? Udah. Oh, udah nggak ada. Aman. Kita Aduh, lampunya terangin aja kayak gini. Oke. Kak, kenapa jadi ini ya Kak, kekuras ya? Itu tadi tuh dia ngomong apa sih sama Kak Roy sampai Jadi, tadi kayak gitu? Dia itu tuh nyari Anaknya. sosok anaknya. Accident juga nggak tahu what happened with them gitu loh. Tadi kan Kak Roy sempat dibisikin kan tadi sama yang si Miss Kunti yang barusan itu. Miss Kunti. Terus tadi ada omongan apa? Maksudnya kayak si makhluk ini tuh ngasih pesan apa ke Kak Roy? Sampai Kak Roy tuh kayak gitu tadi. Sampai dia tuh tadi mau megang aku. Iya, dia mau megang kamu Itu kan nggak kenapa? boleh. Itu kenapa? Kan aku nggak tahu, nggak bisa lihat gitu maksudnya. Jadi dia itu kayak pengen merasuki seseorang gitu loh, untuk dia punya unfinished businessnya dia gitu loh. Kayak dia masih penasaran banget dengan anaknya yang hilang gitu. Jadi dia mencoba untuk pegang rambut kamu dan aku bilang jangan ganggu dia. Mau nangis gue. Gitu. Kalau misalnya sampai kepegang itu pun kayak bikin jadi kayak ketempelan gitu. Oh, berarti tadi kalau misalkan aku atau Dan mungkin apa malu kerasukan. jadi ya kalau yang paling parah. kalau sampai tadi dia mau Pegang nempelin rambut aku, lu. aku jadinya kerasukan gitu bisa jadi. Kerasukan untuk kamu udah kayak it's real, it's not real, kayak lu ngeliat sesuatu kayak jadi kayak Fata Morgana sendiri kayak bingung sendiri gitu, get lost, kesadaran kamu get lost gitu kayak hilang. Kenapa tadi dia mau nyampirin aku, samperin aku gitu? Aku curiga kamu lagi dalam masa yang lagi nggak enak, mungkin ada problem di hati atau apapun itu yang berhubungan kerjaan atau apa yang lagi capek. Iya benar. Jadi frekuensi gelombang manusia kalau lagi capek itu gampang banget dipegang dan gitu langsung. Oh itu jadi sasaran empuk mereka untuk masuk ke kita gitu ya? Kamu bilang bawa mobil Bawa sendiri. mobil sendiri, tapi aku emang kemana-mana sendiri. Itulah yang menjadi sebenarnya yang jadi kekhawatiran aku ketika dia nempel terus, ntar dia ngikutin. Kalau sampai tadi aku ketempelan tadi itu ya? Tapi untungnya enggak. Tadi kan terakhir ada kayak komunikasi lah gitu sama dia. Kamu komunikasi apa Kak pas kamu bilang ya dia udah pergi gitu? Dia cuma kasih mukaku yang dia memperlihatkan muka yang kayak kecewa gitu. Karena pesennya dia kita nggak bisa bantu apa-apa juga. Anaknya siapa, anaknya di mana dan segala macam. Jadi dia mau buat aku untuk jadi medianya dia supaya yang tadi itu yang anaknya nggak ditemuin itu. Iya. Oh my god, Dan Kak. itu sih. Ya aku cuma pesen tempat ini semoga bersih-bersih terus aja. Jadi jangan sampai kotor. Ada yang kotor atau ada atau ada sesuatu darah gitu ya. Period orang. Nah, tadi aku merinding deh ini. Kita move on dari yang Miss Kunti tadi dia Kak. Aku mau nanya nih, Kak Roy keganggu juga nggak sama lukisan yang ada di belakang kita ini? Sedikit ngedistract aku sih. Lumayan ngedistract. Jadi aku kalau dikasih lihat sebuah lukisan ini,
aku tuh ke distract dengan sosok yang ini. Yang ini yang main gang gitar itu. Yang main gang gitar. Memang itu emang kita tuh banyak banget yang duka terganggu banget. Even aku pun pertama kali kesini aku nggak berani loh duduk di sini karena aku merasa nih kenapa ya kalau kita jalan tuh entah emang parno aku atau emang dia tuh ngeliatin kita terus loh gimana pun kita bergerak. Entah kayak ngeliatin senyum atau kayak menyeringai. Aku nggak tahu ya karena matanya dia tuh kan kayak yang tajam ngeliat gitu loh. dan ngikutin kita kemanapun kita pergi gitu. Betul, ada nggak sih ini di dalamnya tuh kayak mungkin ada sosok apa atau yang mengganggu kah gitu? Jadi benar sih kalau lukisan itu adalah mediasi soal sosok makhluk halus itu yang paling enak gitu. Jadi untuk menghuni tempat hunian makhluk halus yang paling gampang di lukisan dan patung. Oh gitu, jadi emang makhluk halus itu sukanya tuh emang berdiam di sebuah lukisan, atau di patung. Iya. Nah tapi yang lukisan ini kira-kira mengganggu kita nggak? Ada nggak gangguan? Masa kayak dia emang berusaha untuk jahat sama kita atau gimana gitu Kak? Kalau dibanding dengan Miss Kunti yang di sana dengan lukisan ini, tentunya yang lebih gengges, yang lebih ganggu yang sana. Yang tadi, yang berusaha mau megang aku itu, mau masukin aku ya? Megang rambut kamu. Oh guys. Yang aku lempar buku, lempar papan itu tadi untuk dia supaya pergi. Ya, pantesan aku tuh kayak merinding banget itu loh tadi. Kayak berat gitu loh di sini. Aduh, ini apaan sih kayak panas. Kayak apa merinding gitu loh tiba-tiba loh. Merinding gitu. Tapi kalau yang ini entah kenapa ya, aku setiap kayak lukisan itu tuh muncul di kepala aku kayak vision mailing. Gimana tuh maksudnya? Kayak aku Penglihatan gitu, penglihatannya dia. Kayak mendengar sebuah nama di kuping, kayak namanya mailing. Oh namanya nama si orang, lukisan ini tuh mailing. Mailing. Kayak dia sosok wanita, kayak peranakan apa ya, peranakan dan namanya Meiling. Jadi dia sesosok wanita yang bernama Meiling. Berarti dia sudah meninggal gitu atau sudah meninggal. Boleh diceritain nggak kamu? Saya kayak mungkin abad 18-19 gitu. Oh iya memang lukisan ini memang lukisan vintage sih. Ini lukisannya memang lama, lukisan tahun 1800-an kalau nggak salah. Tapi ada nggak Kak yang ibaratnya tuh cerita di balik si mailing ini? Apakah Kakak bisa menerawang mungkin atau dikasih vision apa gitu? Kalau aku menerawang, Ada suara di klipan aku. Suara apa? Ada yang ganggu lagi ke aku, ada yang gangguin lagi nih. suara apa di klipannya? Yang berapa tuh? Telepon aku aman kan? Tapi gimana Kak, ada apa Kak? Ada ganggu lagi nggak sih sini? Hah? Ada ya Kak? Yang mencoba untuk ganggu aku lagi gitu? Kira-kira wujudnya sama yang tadi datang lagi atau beda lagi nih? Beda lagi. Beda lagi? Kedatangan aku hari ini ya, itu menyebabkan pergesekan dimensi dunia lain di sini, jadi kayak rame gitu. Aduh. Ngerti nggak ya kira-kira? Kayak kedatangan aku hari ini tuh membuat mereka terganggu dengan kedatangan aku. Jadi mereka tuh kayak antara nggak seneng dan mencoba untuk kasih approve, validasi kalau gue emang ada di sini gitu. Jadi ibaratnya tuh Karo itu magnet, jadi mereka semua pada keluar gitu. Tapi sebenarnya kenapa jadi aku terus ya kayak berasa dari tadi tuh ganggu gitu. Kamu yang paling lemah di sini yang bisa untuk jadi mediasi. Tapi, makanya jangan ini, jangan terpengaruh, soalnya gitu udah terpengaruh, lu nggak bakalan sadar apa yang lu ngomongin dan lu atraktif kayak gimana di lantai dan segala macam, lu udah nggak sadar. Ini sebenarnya lukisan Miss Kunti, udah gitu ada kayak kehadiran aku tuh kayak tadi tuh yang ada, apa tuh Kak? jadi kedatangan aku hari ini mengganggu mereka gitu. Tapi gesekan yang buat mereka. Tadi kan ada Miss Kunti yang mau gangguin aku. Mau dipegang dong? Mau pegang aku sampai mau masukin gitu kan. Terus yang barusan tadi gangguan yang dari mic ini, itu kira-kira apa sosoknya Kak?
karena kan tadi kata Kak Roy beda lagi Beda kan. frekuensinya. Heeh. Apa tuh Kak sosoknya kira-kira Aku menurut Kak Roy? ngeliatnya kayak ada rebutan nih. Jadi dari si Meling banyak mau ya? masuk, terus aku ngeliat ada sosok pria yang aku bilang nih seperti jin, Jinnya jin apa nih? Jin baik atau jin? jin yang berusaha untuk gangguin kita di sini, Berarti jin jahat gitu. jin jahat. Oh, yang barusan ini jin ya berarti ya? Ketika sosok makhluk astral datang dan pergi, biasanya akan mengganggu AC, kulkas, TV, laptop, listrik, itu akan mengalami pergesekan juga. Sama halnya dengan Reikyoshi. Di satu tempat dia akan mengalami gesekan gitu. Kayak kamu inget gak dulu handphone jadul sama komputer kalau kita mau telepon masuk tuh bunyi gini, teretet. Iya itu tadi katanya gangguan dari mikrofonnya seperti itu, benar. Kayak gitu. Jadi makhluk halus itu prinsipnya sama dengan manusia. Ketika elektronik berada dekat makhluk halus, biasanya akan terjadi bertabrakan gitu ya, dan gesekan ya. bertabrakan. Oh, Gitu. jadi barusan tuh Kertet gitu kayak bunyinya kayak bunyi handphone yang rusak Iya, di mikrofon itu ya? yang bunyinya kayak gitu. Kita kan selalu punya handphone jadul dulu di TV gerget Iya, benar. bunyi teretet gitu. Oh jadi itu salah satu ciri-cirinya kalau misalkan ada pergesekan dari antara dunia lain dengan dunia kita gitu ya? Aku cuma mau pesen aja kali ya. Next time itu ditutup aja kali ya. Apa? Yang mana? Tirainya itu sama. Yang ini yang di belakang tadi jendela? Oke. Next. Guys ada yang bisa tutup, bisa nggak ditutup pintunya dikit? Bentar ya. Nggak apa-apa, it's okay. Keganggu, kakak tuh ngerasakan apa? Keganggu banget ya? Keganggu jadi. Kenapa aku yang jadi tadi pusat, jadi sosok kita tadi itu sekarang ganggu jadi lagi? pusat perhatian. Ada Meling, ada Miss Kunti, ada Jin dan segala macam. Kayak kita dilihatin dengan bermacam-macam mata gitu ya. Udah mau masuk ke sini nih, ke kita nih. Gua dong, mau masuk dong, gua dong. Dan yang mencoba untuk aku nih sebagai medianya gitu. Kok kenapa? Ya mungkin karena tadi Karena kamu mungkin lagi capek. Iya sih, aku atau memang kurang habis istirahat. kurang, pas aku kemarin kurang fit memang. Jadi emang baru-baru ini sembuh. Jadi, tapi kalau misalkan kita udah tutup, apa mereka akan pergi? Enggak, dia tidak akan pergi, tapi mengurangi intensitas mereka untuk lalu lalang Gitu ya. Oh jadi mereka nggak terlalu yang kayak tadi intens kesini terus ganggu kita mencoba untuk masuk segala macam. Iya. Oke, aduh, udah aman? Ya, mantap. Oke Kak, aku mau tadi kan kita udah udah capek dengan ketegangan ini. Aku pun juga udah kayak Kamu capek banget ya? tadi tuh aku merasa berat soalnya dan merinding banget pas Kak. Makanya aku tadi sampai kayak aku tuh mau ngomong tapi kayak apa ya kayak nggak bisa gitu loh. Terus pas Kak Roy bilang dia mau memasuki, apa memegang rambut aku itu, Megang rambut. aku jadi kayak takut gitu kayak yang nggak bisa ngomong tadi kayak oh pantesan dia mau masuk ke aku kan. Next, kalau kamu ada kejadian yang nggak enak lagi, mungkin kita jarang untuk ketemu untuk Iya ngobrol. benar. Kamu kalau di kamar mandi atau di mobil sendiri udah ngerasain sesuatu yang nggak enak, kamu bentak deh. Oh jadi solusinya aku marahin mereka? Kayak, Gimana tuh? Kayak lu jangan gangguin gue, tapi dengan high tone, dengan nada yang tinggi. Prinsipnya makhluk halus itu akan sangat terganggu dengan suara yang tinggi dan yang kayak nging kayak gitu. Oh mereka akan menjauh habis itu? Menjauh, kayak apalagi suara kita ya, keberanian kita itu akan ngebentak dia, kan jadi kayak ciut gitu dianya. Oh berarti kalau misalkan memang kita lagi diganggu, lebih baik kita agak gimana tuh Kamu Kak? calm down aja Kayak, dulu, tenang dulu. Lu jangan ganggu gue ya. Oh kayak gitu kayak tadi nih. Lo pergi sana gitu ya. Iya. Pergi lo, gue nggak ganggu. Nah itu tone-nya tinggi tuh, bikin Berarti- mereka udah kayak mundur gitu. Oh oke. Kalau lu panik tadi, kalau udah kabur duluan dia kan kayak Dia malah ngikutin kita gitu. Sampai aku dari sini pun juga akan ngikutin gitu. Ingat aja pesan aku nih, ketakutan kalian akan dimanfaatkan dan akan dimakan mereka yang akan gangguin kamu. Berarti ini kita nggak boleh takut sebenarnya ya. Makanan mereka adalah ketakutan. Cuman kan terkadang kita kan namanya kita nggak pernah ngeliat makhluk astral gitu Kak. Tiba-tiba kita misalkan diganggu, kita merasakan kita diganggu dan kita diliatin. Pasti kan kita takut banget gitu kan. Gitu loh. Aku tuh tiba-tiba, boleh ngomong nggak? Boleh. Tapi aku butuh validasi kamu juga. Iya, oke. Entah kenapa aku ngerasain tentang Cipularang, apakah kamu akan ada planning untuk pergi?
Cipularang. ke Bandung atau lewatin tol. Oh my god, aku di Terawang ini. Aku saat ini kayak belum ada, tapi kalau pergi jauh memang ada. Memang aku berkeinginan Ada untuk pergi planning ke jauh, sana. ya ke deket Cipularang itu kan berarti ke arah Bandung sana kan. Iya memang ada. Ntar kalau misalnya ada yang gak enak itu kamu langsung buka suatu kayak sesuatu instrumen atau lagu-lagu rohani atau sesuatu yang bikin Tenang gitu, tenang yang bikin di tenang. sepanjang tol itu. Aku Kenapa ngeliat emang Kak? Emang tol, kenapa? Tadi Kak kan Nerawang aku ya? Iya, tiba-tiba aku nggak sengaja menerawang. Terus Tiba-tiba melihat sebuah tol aja gitu dan semoga itu nggak ada apa-apa. good sign or bad sign? Bad sign. What? Kayak berhubungan dengan tol. Jadi aku rasa kamu harus calm down dan tenang untuk nyetir mobil tidak terganggu oleh makhluk halus di tol. Oh karena yang ganggu aku itu bisa mungkin amit-amit gitu ada suatu kejadian bisa bisa diiniin gara-gara makhluk halus, bisa picu sama makhluk halus gitu. Oh gitu ya Kak? It's happen all Aku the sampai time. nggak bisa ngomong saking shocknya. Oke deh berarti. Aduh aku nggak tahu sih ini mau ngomong apa lagi karena Tapi tadi aku emang ada rencana untuk melalui tol yang panjang? rencananya aku memang mau pergi. Aku pengen mau pergi ke liburan gitu kan sama emang ada temen aku sempat ngajakin tapi aku masih belum tahu aku mau ikut apa enggak. Ya udah nggak usah ya. Wah. Waduh, dikasih kode nih, nggak boleh. Better kalau memang kamu ikut ya udah nanti kamu duduk belakang aja. Boleh dong Kak, bisa nggak Kak diceritain spesifik kayak gitu? Jangan bikin aku penasaran nih. Aku tuh mencium aroma accident gitu loh. What? Kayak accident kecil sih sebenarnya, cuman Kecelakaan gitu? saya masih belum tahu ini akan berdampak besar atau enggak. Cuma kayak shit gila nih gue sampai kayak gini gitu. Kok bisa kayak kayak gitu? Cuma tidak memakan nyawa tidak. Cuman yang di gambaran Kak Roy itu akan terjadi. Iya, sebuah tol, apakah ini Cipularang kah atau memang tol yang lain yang panjang, kamu akan melakukan trip jalan darat. Oh my god. Aduh kayaknya aku bakal gak jadi. Aku bilang sama temen aku kayak maaf ya, Iya, kayak tunda gak jadi dulu. pergi deh gue. Udah tunda dulu aja deh. Tunda dulu aja ya? Lu kumpulin nyawa dulu yang enak, jangan terlalu capek gini pas perginya kayak gitu. Oh, pas aku lagi fit lagi oke Iya. gitu ya. Iya. Aduh Kak Roy makasih banget udah Thank you dikasih so much. tahu. Tapi Kak, aduh ini aku masih kebawa sih soal yang tadi suasana Mas Kopi. barusan gitu, apalagi aku di Terawang gitu ya. Cuman aku penasaran juga nih Kak sama ada salah satu yang mau aku bahas sama Kak Roy. Tadi kan ya ini di luar kita move on ya, Ya, yang siap. tadi. Karena aku nggak mau merinding lagi kan tadi aku merinding nih setiap podcast ini. Aku mau tanya jadi penasaran nih menurut Kak Roy ada nggak sih? Aku jelasin dulu deh ya di Indonesia ini kan masih tabu nih soal satanik, demoni atau kalau kita bilang tuh pemuja setan. Nah, Kak Roy bisa nggak tolong jelasin atau mungkin tahu gitu di Indonesia tuh memang ada loh orang-orang apalagi yang bermayoritas tuh banyak ya yang pemuja setan, ada nggak? Ada. Ada, langsung jawab. Ada. Tapi Siapa tuh artis? iya dia public figure harusnya. sih. Serius? Public figure inisialnya deh, kita minta inisialnya aja. Enggak, oke Susah, enggak. berat Iya, banget iya, sih berat sebenarnya. ya. Takutnya ntar- Ya udah. Yaudah. Gini, ciri-cirinya apa? Seorang pria. That's it. Seorang pria banyak. Iya memang sih sebenarnya banyak. Yang seorang pria banyak. Ketika kita menjelaskan itu akan mengkerucut dan itu kan membahayakan nggak sih untuk jadi opini digiring sama netizen itu bahaya juga sih sebenarnya. Tapi bener ada berarti itu si artis atau si Iya, orang public ini. figure itu pasti ada. Dan masih melakukan itu. Nah, menurut Kak Roy gimana tuh kalau maksudnya masih melakukan itu emang Kak Roy udah sempat nerawang kah atau emang udah tahu gitu? Menerawang, observasi, melihat dan ya lihat. Aku juga nggak sebut platformnya apa kan. Ya jadi aku rasa dia adalah sosok yang memuja demonik sih. Gitu. Cuma kan itu pilihan hidup dia ya. Ya udah biarkan saja seperti itu. Tapi maksudnya kayak menurut Kak Roy itu gimana dengan keyakinan dia yang seperti itu? Apakah Kak Roy juga menerima atau ya itu apa gimana lah terserah Kak Roy? Ya kebetulan kalau aku lihat beliau, lihat dia gitu kan.
ya itulah yang dia jual mungkin untuk jadi sebuah bridgingan untuk dia menjadi sosok yang lebih dikenal orang lagi. Plus sekaligus dia mendayung orang untuk ikut bersama dia gitu mungkin kan. Ya mungkin memang itu tujuannya dia seperti itu, ya udah mau diapain. Soalnya susah juga, kita nggak bisa sampai berbusa untuk nasihatin orang jangan gini jangan gitu, itu kan juga nggak oke kan. Berarti Kak Roy benar-benar yakin kalau si yang kita 100%. maksud, maksudnya yang si orang ini nih masih memuja setan gitu. Demonik itu setan, evil, Evil. demonik ya. Oh Hal wow. kayak gitu. Ya, aku cuma ya. Tapi ya udahlah ya. iya mau sih diapain itu ya itu kayak- kan hak masing-masing betul ya. Nah kalau misalkan nih aku mau nanya karena ini kan kita tadi udah ngebahas soal demonik ya. Karena kan yang tadi aku bilang di opening tuh, karena kan salah satu paranormal terkenal di Indonesia nih. Biasanya merawang, banyak juga anak atau yang indigo, terkenal. betul tidak? Di Bener di loh. atas langit masih ada langit. Oh iya, tapi kan dulu dibully, sekarang kan udah jadi orang, bener gak? Jadi Ya kan? baik. Aku mau tahu dong, Kak Roy, ramalan di tahun 2023 tuh seperti apa menurut Baik. di terawangnya Kak Roy? Jadi 2023 kita akan mengalami satu era atau masa dimana ya banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita akan agak sedikit kaget di tahun 2023. Kayak kasus-kasus pembunuhan atau something bad happen yang lebih parah dari yang tahun ini. Oh itu akan terjadi? Itu akan terjadi lagi. Dan kedua, aku merasakan beberapa perusahaan yang nggak kuat itu akan sedikit collapse dan agak sedikit susah untuk berjuang di era tahun 2023. Hanya saja aku merasakan semua pasti bisa lewat lah last minute tentang financial thing. Iya. Itu pasti akan, ya setiap orang kan punya rezeki masing-masing ya. Betul. Gak bisa dipukul semua rata akan melarat, enggak juga. Cuma sedikit merasakan dampak dan imbasnya sedikit sih sebenarnya. Agak sedikit kesulitan in financial thing life. Oh gitu, karena Terus udah gitu kayak kasus-kasus perceraian yang tidak diduga-duga pun seorang public figure yang tadinya awet banget muncul lagi. tiba-tiba Yang tadinya divorce baik gitu. gitu. Kayak like sosok yang Digemari gua banyak kalau orang misalnya pada pacaran gue punya suami maunya kayak gini nih idealnya ya. Tiba-tiba ideal jadi kayak kayak hancur berantakan kayak gitu sih. Oh Itu yang aku lihat di 2023 sebenarnya banyak konflik-konflik yang kaget-kaget gitu kayak pembunuhan di luar dugaan lah. Kemudian juga aku kan sempat meramalkan beberapa yang udah terjadi juga kan. Terus pembunuhan satu sosok itu juga. Apa tuh yang pembunuhan soal apa itu? Pembunuhan itu loh sosok Brigadir J itu juga sempat viral. Nah hal-hal seperti itu yang mirip-mirip model gitu ada lagi. Ada lagi nanti di tahun 2023 seperti itu? Iya, dan aku juga ketakutan banget nih setiap kali aku mau bobo ya. Aku selalu ngeliat ada ombak besar gitu loh. But it's like gak terjadi tahun ini, bisa terjadi di tahun depan gitu yang berhubungan dengan bencana. Oh berarti di dalam apa sih Kak Roy itu udah menerawang bahwa tahun 2023 itu akan terjadi bencana alam lagi Iya, yang bencana alam tapi berupa besar. air gitu. besar nggak? Iya besar. Air itu macam-macam, ada hujan yang sangat besar, ada banjir yang sangat besar, ataupun tsunami yang sangat besar. Jadi yang berhubungan dengan air itu dominasinya sangat tinggi sekali di era 2023. Yang aku harapin di tahun 2023 kita sebagai as a human, kita lebih banyak beramal deh. Semoga kita harus melakukan banyak kebaikan di lintas agama, lintas ras, apapun warna kulit lo, apapun warna rambut lo, lu putih, lu hitam, lu kuning dan segala macam terserah. Yang penting kita harus bergandengan tangan untuk sama-sama melakukan banyak kebaikan di tahun 2023 karena tahun 2003 itu lebih challenge-nya tuh kayak survive di tahun itu pas pandemic itu. Iya, kayak kita dulu kan sempat pandemik, Iya, pandemik betul. itu bikin impact yang jelek juga buat Iya, kehidupan semua orang kita. kena ya. Semua orang kena. Itu tuh ada model-model gitu, mungkin bukan virus tapi kayak lebih ekonomi lebih kayak gitu. Makanya dengan berbuat baik kita akan menabur sesuatu yang baik gitu. Jadi kita selalu selamat gitu loh.
berbuat baik aja. Oke, Terus satu lagi nih Kak Roy. boleh. Tadi kan Kak Roy itu di dalam penerawangannya Kak Roy ada soal pembunuhan, ada bencana yang akan terjadi di 2023. Terus satu lagi, kalau di artis gitu, kalau artis akan terdampak juga nggak di Industri hiburan. di finansial atau apa gitu? Iya, sebenarnya kalau dampak ke artis, artis-artisnya ya sosok individu artisnya mungkin enggak, tapi orang-orang yang punya company company kayak Production ya, house, production kayak gitu-gitu house ya. untuk harus ngelola banyak sistem di dalamnya itu untuk mengatur itu mungkin ya akan jadi sedikit bergeser ya. Terus aku juga ini ada kabar baik juga buat Apa tuh kabar baiknya? Indonesia bahwa public figure di Indonesia itu akan bisa melejit di luar gitu loh. Jadi Serius? serius. Jadi kayak Wow. yang aku pernah aku ramal waktu itu ada orang di Indonesia, seorang public figure bisa melejit di Hollywood kayak Mortal Kombat kan ternyata Joe Taslim. Iya, Joe Taslim masuk Mortal Kombat. Oh itu udah kan? diterawang sama Kak Roy waktu itu. Wow. Jadi hal-hal kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh yang wangi-wangi Indonesia gitu. Jadi kayak membanggakan orang Kalau aku, Indonesian people. kalau kira-kira bisa nggak tuh melejit ke luar negeri? Iya, bisa sih. Kok mukanya tidak meyakinkan Kak Roy? Enggak, ya. Ya oke lah ya, setidaknya masih bisa bertahan di Indonesia nggak apa-apa lah ya. Iya, lalu laku banget kok. Oh ya benar. Haris kok Begitu. aman. Berarti benar dong kalau aku bahas soal tadi tuh yang masalah finansial katanya 2023 yang masalah resesi itu akan terjadi benar? Sedikit akan terjadi. Oh itu ada tuh di Iya, tapi balik visionnya lagi Kak nih, Roy. iya itu benar, it's gonna be happen. Tapi ingat baik-baik bahwa setiap individu, manusia kan bawa rezeki masing-masing. Betul, ya. Jadi kan dianya susah, ada yang lebih susah ada yang lebih susah lagi. Pasti kan beda-beda. Iya benar, jadi kita sebenarnya masing-masing orang tuh ya punya rezeki dengan kapasitas masing-masing gitu kan. Banyak Punya berbuat jalan. baik aja. Oke, Kak Roy, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama sudah udah mau diundang. berbincang-bincang sampai tadi. Bikin aku takut nih. Aku abis ini nggak tahu nih aku bakal pulang sendiri berani atau enggak. Nanti pas pergi pulang bawa mobil sendiri, setel lagu yang kenceng aja. Tuh kan. Gujung. Oh, lagunya harus yang dus gitu ya. Ya udah deh, berarti aku ikutin katanya Kak Roy deh, nggak apa-apa. Ya. Tapi makasih banyak Kak Thank you Roy. so much. Aku banyak banget nih belajar, kita sharing-sharing di sini juga. Jangan kapok Kak Roy. Apa aman. Gak apa ya. Oke, berarti guys akan ada banyak bintang tamu dan cerita masing-masing tentunya buat kita merinding bareng di Aku di Sini. So guys, stay tune. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng supaya kalian bisa menonton tayangan terbaru dari Noe TV. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.